Ya, Bu Weni. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Saleh. Tuh. Sehat, Bu? Ya, apa Bu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya, Bu. Ya, Insya Allah. Di mana ini? Di rumah atau di sekolah? Di rumah Pak. Saya kan izin Cukup belajar jadi ken- di rumah. cukup kencang sinyalnya. Cukup Pak, Alhamdulillah. Insya Allah. Udah. Sekarang pakai mana itu pakai kabelan? Iya, udah Pak. Udah beli Udah saya apa? Pak, atas saran Bapak. Pakai kabelan ya. Iya, Baik. Kita mulai saja ya Ibu. Ini pukul 10 lewat dua belas 12. ya, menit. ya Jadi Pak. akan berakhir pukul di tanggal 50 menit ya. Jadi pukul Iya, 11 lewat 2 menit ya. Ya Bu ya. oke. Ya, 11.02. Ya, Lewat 2. Oke, kita mulai. Ibu, eh, dalam waktu 20 menit ini, Bu nanti diminta untuk memaparkan tentang kegiatan identifikasi masalah, kemudian mengeksplorasi bukan penyebab masalah, penentuan solusi, kemampuan solusi, sampai mungkin pada akhirnya membuat rencana aksi, eh, rencana evaluasi, materi yang dikuasai tentang host, literasi numerasi, kemudian juga bagaimana mengintegrasikan feedback dalam pembelajaran. Nah, untuk itu ini materinya tentang apa? materinya tentang Monera dan Protista Pak, dua. Tentang Nah, reproduksi dan peranan bakteri dalam kehidupan. nah, oke. Mengapa Ibu mengangkat tentang pokok bahasan atau materi itu yang ingin diselesaikan permasalahan ini? Ya, izin menjawab Pak ya. Saya memilih Monera dan Protista karena melihat hasil belajar siswa itu tampak beda dengan bab sebelumnya, Pak. Jadi nilainya rendah pada saat saya memberikan bakteri dengan Protista. Jadi mungkin siswa mengalami kesulitan di bakteri tersebut. Eh, Siswanya yang sulit sulit mengikuti atau barangkali dari sisi ibu yang tidak menggunakan model atau tidak menggunakan eh, apa mungkin media pembelajaran yang menarik untuk mereka simak. Iya, bisa Pak, bisa bisa jadi dari saya juga sebagai refleksi diri saya. Jadi pas pelajaran materi Protista, siswa itu tidak mengetahui apa itu protista, kurang tahu karena menurut mereka awam bagi mereka mendengar kata protista itu. Hmm. Lantas kira-kira apa rencana solusinya itu? Solusinya saya memberikan PPT, bahan ajarnya, terus memberikan bahan ajar, terus saya memberikan mereka LKPD untuk agar mereka tahu apa apa tuh apa macam-macam protista itu gitu Pak. PPT-nya juga. Dari mana ibu yakin bahwa dengan menayangkan PPT dapat membuat LKPD dapat meningkatkan hasil belajar? Apakah hasil belajar saja yang bermasalah? eh, Hasil belajarnya nilainya rendah, Pak. Nilainya pada hasil belajar nilainya rendah. Saya mencoba menggunakan PPT karena dalam PPT itu terdapat berbagai macam gambar yang menjelaskan macam-macam spesies dari protista. Jadi secara tidak langsung siswa itu mengetahui apa itu contoh dari kingdom protista itu sendiri. Jadi akar masalahnya apa? Akar masalahnya hasil belajar siswa rendah, Pak. Apa penyebabnya? Bukan itu akarnya. Oh, akarnya. Mengapa Akarnya ya? Ya, ya maaf Pak. Masalahnya hasil belajar siswa rendah. Akar penyebab masalahnya satu karena guru belum menggunakan belum menggunakan media yang tepat
untuk materi tersebut yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang kedua, guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat terhadap materi dan karakteristiknya. Inilah yang saya khawatirkan secara pribadi ya. Setelah Ibu mengikuti kelompok kerja guru, ada pelatihan yang mungkin kemarin ada K13, sekarang kurikulum Merdeka, semua kan sudah memberikan induksi ya, menstimulasi agar selalulah menggunakan media yang menarik, bahan ajar yang cukup dapat membangkitkan minat dan motivasi agar berdampak terhadap hasil belajar. Tetapi kembali lagi ke kebiasaan ORPP itu diperoleh dengan copy and paste. Ketika ada pelatihan-pelatihan di MGMP, misalkan ada pengawas atau instruktur yang membagikan contoh RPP, dan ada misalnya diambil dan ditiru tanpa tahu falsafahnya dari RPP itu. Iya, benar, Pak. Apakah itu akan tetap dilakukan? Untuk sekarang ya Pak, kalau sekarang Alhamdulillah sudah setelah mengikuti pengembangan perangkat ajar, saya sudah mengerti Pak kalau tujuan pembelajaran itu tergantung dengan RPP yang dibuat oleh guru. Jadi kalau guru mau mencapai tujuan pembelajaran yang baik, jadi RPP-nya juga harus baik Pak gitu. Jadi guru tuh harus membuat RPP sendiri gitu Pak. Lah, kemana saja selama ini? Kan Ibu sudah pernah mengikuti perkuliahan di S1, S2, ya, yang itu yang Iya Pak. ditekankan kan, Iya. bahwa PP itu harus dibuat sedemikian rupa, karena PP adalah panduan menjelaskan tentang kontrak belajar bahwa nanti siswa mampu apa, begitu dapat melakukan apa, dapat menganalisa apa, itu kan harus dilakukan. Baik. Jadi supaya pekerjaan di PPG ini tidak sia-sia menurut saya. Setelah PPG digembleng dari hari ke hari, mulai dari eh, pertengahan atau awal-awal Agustus kemarin sudah di-trigger sedemikian rupa untuk berubah. Nah, supaya pekerjaan ini tidak mubazir, maka janganlah kembali lagi ke kebiasaan yang lain. Iya, Bu ya. Siap. Iya, Pak. Apa yang Ibu pahami dari sisi advance material, jadi materi pemahaman tingkat tingginya itu tentang Monera dan Protista. Advance materialnya, saya memberikan materi yang lebih tinggi lagi, yang tidak ada, maksudnya yang tidak secara apa ya, secara hafalan yang ada di buku gitu. Saya memberikan suatu materi yang lebih luas lagi mengenai Monera ataupun Protista itu. Contohnya suatu masalah gitu Pak, yang contohnya di LKPD itu. Jadi siswa tidak monoton tahu karakteristik bakteri atau karakteristik Monera, tapi mereka lebih tinggi lagi pemahaman tentang masalah yang ada pada Monera atau pada Protista. Nah, kalau sekarang saya tanya, mengapa Monera itu harus dibedakan secara jelas dengan Protista? Monera, kalau Monera itu Pak, dia memiliki dinding sel. Dia memiliki dinding sel dari peptidoglikan. Terus dia masih bersifat prokariot. Sedangkan kalau Protista, dia sudah bersifat eukariot. Itu bedanya Pak. Berikan contoh yang coba. Contoh apa Pak? Maaf. Ya, ada Monera, ada Protista tadi kan? Iya. Monera, kalau Monera, dia memiliki dinding selnya tersusun atas peptidoglikan, Pak. Itu pada eubacteria atau bakteri yang sekarang. Kalau kemarin kan ada Arcabacteria, itu bakteri yang ekstrim, yang bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim.
Nah, kalau protista itu sudah bukan prokariot lagi, tapi dia sudah eukariot, lebih tinggi lagi dari Monera. Apa yang membedakannya tadi dengan Monera? Selain daripada Kalau dinding Monera, sel. dinding sel, apa ya? Selain Kalau daripada dinding sel, apa yang membedakannya? kalau apa ya? Dinding sel. Itu yang saya maksud dengan advanced material. Jadi ibu jangan terkungkung oleh pengetahuan yang selama ini ada. Oh, beda antara eukariot dan prokariot, ya karena dinding sel. Ya tidak begitu. Ada banyak perbedaannya, hingga dia dibedakan secara jelas. Nah, itu Ya. yang saya minta ibu gali. Jadi jangan terjebak oleh materi yang sudah tahun bertahun-tahun turun temurun. Ketika ibu kuliah, ketika ibu SMA dulu kan sudah disampaikan oleh guru SMA dulu bahwa Monera Protista itu bedanya karena satunya prokariot, satunya eukariot. Sudah itu saja. Tapi apa tambahannya? Saya ingin tahu menurut ibu perbedaan antara katakanlah kelompok Monera dan Protista selain daripada dinding sel apa? Cara perkembangbiakannya, Pak. Ya, Cara perkembangbiakannya kalau Monera, dia secara seksual, pembelah diri, aseksualnya ada 3 macam, ada transformasi, transduksi, sama konjugasi. Sedangkan kalau protista itu dia hanya dengan konjugasi saja secara aseksualnya sama membelah diri. kenapa begitu? Protista mirip jamur kan? Ya. Iya, Pak. Protista mirip jamur, mirip tumbuhan jamur kan? Iya, mirip Nah, tumbuhan, dia mirip juga bagaimana? dengan mirip jamur. Bagaimana dia reproduksinya? Kalau Ngelek, ngelek, ngelek itu ngelek. Like jaringan. protista mirip Sinyalnya ngelek. ngelek ya. Coba, Ya, ya, coba. Bagaimana perkembangbiakan jamur kalau begitu? kalau jamur apa ya, Kak? Si oogami ya, Pak ya, oogami dan si jamur cara reproduksinya kayaknya oogami deh. Oogami dengan si gogami ya rasanya ya, Pak. Jamur. Itu Ervina, Ibu Ervina keluar kan? In, ada Pak, ada. Saya ada. Dengaran Pak? Ibu Ervina yang tadi keluar kan? Ya, artinya begini yang saya maksudkan itu untuk kebanyakan para guru itu tidak mau menambah menambah literasinya itu loh, terutama di bagian materi yang akan mereka sampaikan kepada para para siswa. Jadi buku bacaan dia itu ya sama seperti apa yang dibaca oleh para siswa, buku paket ya walaupun ada sedikit beda antara buku guru dan buku siswa. Oke, padahal semua buku-buku itu mengutip kepada ahli-ahli tertentu dan celakanya bahwa banyak buku SMA itu tidak mencantumkan sumber gambar yang jelas ya. Ya benar Pak. Yang harus diubah mindsetnya, pemikirannya supaya ada perubahan lah dalam kegiatan mengikuti PPG ini ya. Baik. Ya Pak, siap Coba Pak. sekarang ditayangkan RPP-nya, mungkin tidak seluruhnya. Terus nanti akan diklarifikasi bagaimana pengintegrasiannya dengan TPEC, ya. Kemudian bagaimana juga pengintegrasiannya dengan eh, penerapan soal-soal atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sering dikategorikan sebagai higher order thinking skill. Coba Ibu tayangkan. Silakan. Ibu. Oke. Siap Pak. Izin share screen ya Pak. Ya.
Sudah tayang, Pak? Belum, Bu. Belum. Oke, siap. Tuti, Pak ya. Share screen. Ibu pakai apa di sana, Bu? Pakai Indigo ya? Nge-lag, Pak. Ya. Halo Ibu Weni. Ini yang dikhawatirkan. Menggunakan DPAC, coba konektivitasnya dan mendukung. Ibu Weni. Halo Ibu Weni. Nah, keluar, Pak. Jaringannya. Keluar, Iya, tidak keluar. keluar tidak. Nggak ada di sini. Aduh, keluar deh nih. Oh ya. Ya. Tadi ada Muji. Ya, Pina. Saya minta Irma masukkan lagi ini. Sekarang sedang Oh, iya. masuk ya. Masuk. Maaf, Pak, tadi terlempar lagi ke ruangan pertama. Ya, saya masukkan lagi. Iya, makasih. Silakan Ibu, di share screen. Screen ya, Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak? Sudah tayang, Pak? Ibu. Ya, dari halaman pertama dulu mungkin Ini. coba dijadikan slideshow dulu. Nanti, Pak. Kok nggak mau ini, Pak ya? Biar Jadikan selesai. slideshow. Oh iya. Di bawahnya nggak kelihatan, Pak. Tertutup. F5, Bu. Itu lewat 5 ya? ini. Ah, ini. Udah. Oke, Ini, Pak. nah, ini. Uji komprehensif. UNI Okta Haryani, saya berasal dari SMA Negeri 1 Lahat. Materinya saya Ya, ambil reproduksi dan peranan bakteri. Yang kedua, protista mirip hewan. oke, lanjut. Ini RPP saya, Pak. Sudah saya linkkan semua, seluruh perangkat, 2 perangkat ajar. Yang untuk materi 1 ada RPP, bahan ajar, LKPD. Terus lembar observasi dan kisi-kisi, PPT, dan video. Terus untuk materi kedua, protista mirip hewan. Ini ada PPT-nya, LKPD-nya, ada bahan ajarnya, ada lembar observasi dan kisi-kisi soal dengan PPT. Ini video peer teaching-nya saya eh, saya kasih ini saya juga. Dah, itu aja Pak PPT saya.
kembali ke awal. Kembali ke awal, saya mau ngintip tadi tentang back Iya, Pak. supaya bisa, nah, coba di RPP-nya seperti apa? Nyambung nggak ke sini? Oke. Nyambung, Pak. Coba, kalau diklik link itu nyambung nggak ya? Nyambung, Pak. Ini. Observasi nanti, Pak. Saya salah klik. Ini, Pak, RPP. Nih, kita klik dulu. Oke, bagaimana mengintegrasikan higher order thinking skill-nya? Mengintegrasikan higher order thinking skill-nya itu pada pembuatan indikator pencapaian kompetensi, Pak. Saya di sini dari KD 3.5 saya uraikan lagi menjadi IPK-nya, saya ambil 3.56 yaitu menyimpulkan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan kehidupan, karena higher order of thinking skill itu dimulai dari C4, C5 dan C6. Kemudian keterampilannya dari 4.5 saya uraikan lagi menjadi 4.52, menyajikan data tentang peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Kemudian saya aplikasikan lagi ke soal-soal evaluasi belajar siswa. Bagaimana implementasinya dalam kegiatan pembelajaran? Implementasinya dalam kegiatan pembelajaran di kegiatan pembelajaran di sini siswa itu pada kegiatan-kegiatan pembelajaran siswa sudah bisa melakukan kegiatan yang menggunakan kata kerja operasional C4 yang di sini, Pak. Yang ini menyimpulkan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Iya, di dalam kegiatan pembelajarannya seperti apa? Bisa dipisahkan lagi, Bu, tampilannya, Bu. Bisa. Bentar, Pak ya. Ini Itu ketutup, Pak. diklik kan tanda tambah itu kan. Mana ya, Pak ya? Muncul tuh Iya, ada iya, tanda ini tambah dia. di halaman. Ini ya, Pak ya? Ya, ya. Lagi. Nah, dah. Oke, bagaimana di dalam kegiatan pembelajarannya? Di kegiatan pembelajaran di sini, melalui kegiatan mengamati video tentang peranan bakteri yang saya berikan, siswa itu mampu menyimpulkan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan secara benar. Saya memberikan video tentang peranan bakteri. Terus, apa lagi? Eh, Yang outputnya seperti apa tadi? Tipeknya seperti apa tadi? kalau tipeknya di sini tipeknya saya menggunakan teknologi yaitu berupa PPT, terus video pembelajaran, laptop dan infocus. Ini untuk siswa, teknologi untuk siswanya laptop dan infocus. Untuk saya menggunakan media PPT dengan video, terus kontennya, kemampuannya saya harus menguasai materi tentang bakteri agar siswa itu lebih paham terhadap materi yang sudah saya berikan. Soal-soalnya. Soalnya di luar ini, Pak, di luar Wah, RPP. dulu. Keluar dulu ya. Nah, itu sumber belajarnya Albert, udah betul Albert dan kawan-kawan, Bruce Albert itu ya. Albert, Iya. Bruce, kawan-kawan, Molecular of the Cell. Nah, itu lupa ya cara menulis Apa, sumber Pak? pustaka. Maksudnya kan A itu di nomor satu, A, Oh iya, lupa, Pak. So, dua. karena daftar pustaka tadi, Pak, sumber belajarnya tidak saya urutkan. Maaf, Pak. Ya, mungkin ya. Iya. Oke, coba lihat gimana bentuknya. Videonya Soal seperti ya, Pak. apa? Ya, saya Soal ya, tutup, Pak, ya. soal ya. Oke, Pak, saya tutup dulu. Soal. Eh, Ini soalnya, Pak, dalam bentuk esai. Ini C4.
Materinya reproduksi dan peranan bakteri dalam kehidupan. IPK-nya menyimpulkan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Diberikan pertanyaan, peserta didik mampu membedakan bakteri yang memiliki kapsul dengan bakteri yang tidak memiliki kapsul. Contoh soalnya, perhatikan ciri-ciri bakteri. Mengapa bakteri yang memiliki kapsul lebih sering menimbulkan penyakit daripada yang tidak memiliki kapsul? Nah, itu bagaimana itu anunya? Kunci Konteks jawabannya, Pak. jawabannya seperti apa? Ini, Pak. Bakteri yang memiliki kapsul memiliki perlindungan yang lebih karena kapsul bakteri tersusun atas beragam jenis protein dan asam amino. Struktur kapsul yang tebal dan komponen penyusun lain selain protein yang mampu bertahan dalam kondisi apapun serta adanya zat antipagositik yang menyebabkan bakteri berkapsul lebih sulit dihancurkan dan lebih adaptif di berbagai macam lingkungan. Sedangkan bakteri yang tidak berkapsul hanya mengandalkan dinding sel saat memasuki tubuh manusia. Padahal Bakteri mana saja yang bandel terhadap antibiotik itu? bakteri apa ya? Lupa saya, Pak. Bakteri. Itu yang saya katakan sebagai advance materialnya itu. Kalau ditanya, Bu, kalau begitu bakteri mana, Bu, yang dinding selnya tebal, Bu, hingga dia sulit ditembus oleh Antibiotikan. antibiotik? Oh ini Pak ya, kalau pewarnaan gram ya Pak ya, gram positif negatif ya Pak ya. Escherichia coli itu kan negatif Pak, tidak memiliki dinding sel. Ya Pak ya, di situ ya. Ya, jangan salah. E. coli itu justru dia malah lebih cepat Gram negatif ya Pak. bermutasi. Ya, E. coli yang sudah keluar dari usus besar manusia melalui feses masuk ke perairan, ya. Kalau ada orang diare, diare itu kan bisa mungkin ke arah apa ya, ke ada juga semacam traveler diare atau yang lain-lain itu bisa dengan cepat masuk lagi ke tubuh, itu bisa menyebabkan dehidrasi yang parah kalau gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi di awal, jangan terjebak kepada sumber-sumber yang membahas hanya bagian kulit dari pengetahuan itu. Jadi Ibu sebagai guru juga harus mumpuni. Ya, Pak, siap, Ya, Pak. dicatat Bu ya, nanti Iya, Pak. sebagai PR bakteri apa saja yang bandel, Yang bandel. yang kalau dia menginfeksi seseorang itu sulit sekali, maka antibiotiknya juga harus lebih kuat, antibiotiknya harus lebih kuat. Antibiotik juga oke lah dia tadi karena daya apa dinding selnya bakteri itu tebal, maka antibiotik juga bekerja tidak pada dinding sel, dia mungkin bekerja pada proses mengganggu apa namanya sintesis proteinnya, mengganggu ribosomnya bakteri. Jadi walaupun dia dinding sel tebal, tapi dia tetap bisa masuk ke dalam. Oh, Ya. iya, Pak. Nah, antibiotik yang bekerja pada dinding sel bakteri itu antara lain golongan dari eh, apa ya, golongan dari kelompok-kelompoknya amoxicillin, penicillin, Penisilin, gitu. Pak ya. Kalau yang bekerja pada inti sel bakteri, dia mengganggu proses pembentukan apa ARN, dia bukan dari dalam dinding sel dia keluar kan, nah itu dibentuk dihambat, jadi tidak bisa membuat double coiling lagi. Nah itu juga harus dipahami oleh ibu sebagai advance material. Kalau saya sudah cukup paham karena saya 2 tahun setengah bekerja di perusahaan obat, jualan obat antibiotik, jadi tahu gitu. Saya pikir itu ya Bu. Nah sekarang coba Iya, Pak. dilihatkan ada videonya ibu tadi bagaimana. Video, oke Pak, siap. Video. Nyambung nggak coba videonya? Nyambung, Pak. Coba Kelihatan? bagaimana? Suaranya muncul nggak? Muncul, Pak? Pak, bentar, Pak.
Ya Pak, Ya, di bagian share screen itu dikit lagi ada share sound. Suaranya belum sel. terdengar di kamu. Share sound, share suara. Sebentar Pak, tidak kedengaran Pak. Ini gara-gara videonya besar. Tidak, mendengar tak suaranya, Bu? Ya Pak, Ibu share Elvina sound ada ya Pak tak ya. suara? Ya, Ada share Pak, sound suaranya coba. di sini besar Pak. Iya Iya, di kedengeran. ibu di kaki nggak muncul. Nggak muncul ya Pak. Di mana Pak ya? Saya Ya tadi klik-klik klik di share screen-nya yang ibu share screen itu. Nah, di share share screen itu screen, nanti ada share sound, share sound ya share Pak. suara. Bentar Pak ya. Share sound. Share. New share adanya Pak. Ya tadi ketika ibu nge-share video tadi, kalau sekarang dia new share memang. Iya, iya. Oh, sebelumnya ya Pak ya. Oke, oke Pak. Ketika ibu share video tadi ya, ada juga share sound itu kan ada gambar dengan suara. Oh, oke, oke. Jadi gimana ini Pak? Mau ditutup dulu? Ya sudah, nanti dipelajari lagi cara-caranya ya, Ya, maaf Pak ya. Tadi saya juga agar petiting tidak gitu Pak, nggak keluar. Ya, maaf ya Pak. setelah share. Ini gugup Pak. Kenapa mesti gugup? Biasa saja lah ketika ibu share screen waktu kegiatan Nama. kita itu seperti inilah. Ya di stop share Iya. sekarang, silakan Ibu Evina lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Saleh. Ya, Ibu Weni Okta Haryani. Iya, siap Ibu Ervina. Iya, Bu. Nampak segar, Bu ya. Ya, sudah, Ibu. Agak lega lah kan, Bu. Daripada nunggu, mendingan udah masuk sini Ya, kan. benar. Enak yang pertama Bu daripada terakhir. Sampai sore deg-degannya. Benar. Baik, tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Saleh terkait materi, terkait HOTS, terkait Oke. RPP-nya, LKPD gitu. Ya, jadi di sini saya sedikit saja yang saya ingin konfirmasi kepada Ibu terkait permasalahan yang ada di kelas. Itu kira-kira Ibu mengidentifikasi permasalahan apa ya? Oh, saya mengambil pertama sekali kan terakhir ya Bu ya, masalahnya ya. Masalahnya ada dua, semangat belajar siswa rendah dengan hasil belajar siswa rendah. Semangat dan hasil belajar. Nah, lantas solusi apa yang Ibu tawarkan ketika Ibu sudah mengetahui ternyata ada permasalahan, ada dua permasalahan di situ. Ada semangat belajar dan akan apabila semangat belajarnya tidak tinggi, itu otomatis akan berdampak kepada hasil belajar gitu kan, Iya, secara benar. teorinya. Nah, lantas solusi yang Ibu tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira apa? Solusinya yang pertama, saya memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dengan siswa. Di sini saya memilih model pembelajarannya PBL. Terus yang kedua, saya menggunakan media itu media yang menarik siswa. Itu tadi menggunakan video, menggunakan PPT, atau ada lagi yang di RPP sebelumnya, aksi 1 itu saya menggunakan gambar 3 dimensi. Kemudian saya agar menarik siswa itu, eh, mereka juga menggunakan teknologi. Jadi saat melaksanakan LKPD, mereka saya minta tidak menuliskan di kertas atau di buku, tapi mereka menggunakan teknologi berupa aplikasi WPS Office yang ada di handphone mereka. Jadi mereka merasa tidak beda dengan pembelajaran sebelumnya. Oke. Jadi untuk solusi yang Ibu tawarkan itu adalah model pembelajaran berbasis masalah, media video, PowerPoint, dan gambar 3D, serta teknologi Ya, PS Office untuk mengerjakan LKPD. Jadi LKPD yang Ibu berikan nanti ILKPD ya? iya Elektronik. LKPD.
Enggak, Bu. Saya masih diberikan lembaran, dibagikan per siswa, per kelompok. Terus mereka menuliskan jawabannya itu di Word Office-nya. Jadi nanti saya share aja linknya melalui link literatur untuk mencari solusi masalah orientasi masalah saya itu di LKPD itu di grup WhatsApp kelas mereka. Gitu, Itu Bu. sepertinya agak lebih ribet ya. Jadi seperti saran saya kalau bisa itu lebih Ya. baik LKPD-nya ILKPD sekalian karena di situ Ibu untuk orientasi orientasi siswa itu Ibu sekali siswa untuk mengisikan di WPS Office. Jadi alangkah enaknya jadi sekalian ketika siswa membuka LKPD yang ada di HP sekalian dia langsung bisa mengisikan di WPS Office-nya atau di dalam LKPD itu sudah terdapat link-link yang tinggal diklik aja. Jadi siswa tinggal misalkan Ibu mau di LKPD itu ada video, Ibu klik kan ada link di LKPD itu ada linknya. Jadi Ibu tinggal klikkan LKPD, nanti akan muncul video. Jadi siswa itu nggak bolak-balik kan kertas HP gitu. Jadi sekalian aja dalam satu, jadi terintegrasi di satu eh, smartphone. Oh, ya siap-siap, Bu. Terima kasih, Bu, sarannya. Ya. Berikutnya itu Ibu memilih model pembelajaran PBL. Nah, Ya. lantas apa yang Ibu pahami tentang PBL, Bu? Kalau PBL itu pembelajaran berbasis masalah. Jadi poin utamanya itu siswa itu diberikan masalah dahulu. Jadi siswa diberikan masalah dan pembelajaran itu learning is student center. Berarti ada di siswa. Jadi siswa yang sebagai pusatnya, guru itu hanya sebagai fasilitator atau kalaupun ada kesulitan tetap guru bisa memberikan scaffolding terhadap siswa itu. Nah, setelah memberikan solusi, memberikan masalah, permasalahan pada siswa, siswa itu akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Di sini siswa diminta untuk berkelompok terus mengerjakan LKPD yang sudah kita bagikan, mencari orientasi masalah itu, mengidentifikasi masalah pada masalah yang kita berikan dengan cara bisa secara sendiri-sendiri dulu, kemudian mereka memadukan jawaban dengan teman-temannya gitu. Nah, terus mereka tuh Bu bisa brainstorming, maksudnya menemukan gagasan-gagasan mereka sendiri, terus langsung dituangkan dengan gagasan teman-temannya, dikumpulkan. Nah, jadi untuk permasalahan itu siswa bisa ambil di mana, Bu? Permasalahannya saya sudah berikan di orientasi masalah mereka. Di situ saya memberikan Clostridium sporogenes itu sebagai obat anti kanker. Jadi di situ sudah saya berikan juga link-link sebagai literatur untuk siswa mencari informasi mengenai Clostridium tersebut, Bu. Sehingga itu untuk permasalahan itu Ibu langsung memberikan apa yang dimaksud dengan bla bla atau itu siswa sendiri yang memunculkan masalahnya, Bu. Setelah Ibu Ya, kalau saya memberikan wacana saja, Bu, wacana mengenai Clostridium sporogenesis. Terus siswa yang mencari identifikasi masalah apa yang di sana. Nah, terus yang ke bawahnya baru ada pertanyaan gitu, mengiring. ya karena biasanya itu guru itu kalau untuk PBL itu sudah diberikan masalah siswanya. Jadi itu kurang tepat. Jadi masalah itu seperti yang Ibu berikan tadi. Jadi Ibu hanya memberikan wacana, tetapi untuk permasalahan itu siswa sendiri yang mengidentifikasi. Jadi Iya. kita sudah melatih siswa untuk berpikir kritis, menganalisis gitu. Jadi kita ketika dia membaca wacana, menonton sebuah video atau melihat kondisi tertentu di surat kabar, mereka sudah bisa dilatih untuk menentukan masalah. Kira-kira di sini di bacaan ini apa sih masalahnya gitu. Nah, setelah itu baru seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah benar. Ya, terima kasih, Bu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, Bu, ini kan tadi ada semangat dan hasil belajar ya. Nah, apakah Iya. PBL itu bisa digunakan sebagai pemacu semangat belajar siswa? Eh, saya saya bisa Bu kayaknya Bu ya, karena mereka berkelompok. Biasanya kan mereka tuh menemukan kesulitan belajar individual. Jadi mereka biasanya kesulitan belajar individual. Jadi mereka tuh merasa semangat belajar mereka itu rendah. Jadi kalau kita sudah membentuk siswa itu dalam suatu kelompok, jadi mereka bisa saling tukar tukar ilmu. Jadi yang satu itu merasa kalau ada kurang semangat, jadi ngelihat temannya itu mencari literatur, jadi dia ikut juga Bu, daripada dia belajar sendirian atau individual. Bukannya kalau ada temannya yang ngerjain, ya udahlah kamu aja, aku
nebeng Iya nama. benar. Tapi kalau kita bagi kelompoknya kecil ya, kata Pak Saleh itu semakin kecil kelompoknya, jadi semakin apa tuh tupoksi kerjaan untuk menyelesaikan LKPD itu semakin teratur dibandingkan dengan kita membentuk kelompok siswa yang lebih besar gitu. Satu kelompok Kelompok banyak berapa orang? siswanya. Satu kelompok saya bagi 5. Karena saya 35, jadi 7 kali 5 35. 5. Masih besar ya 5 orang. Iya masih besar, tapi saya tuh apa tuh yang WPS-nya kan saya bagikan ke mereka Bu ya. Jadi Individu mereka ya cari dulu, WPS-nya. ya, WPS-nya ya apa tuh wacananya saya bagikan semua. Jadi mereka cari, terus mereka nanti berdiskusi mengumpulkan yang brainstorming mereka masing-masing gitu. Nah, sama nggak kayak gitu? Oh ya ya. Jadi setiap siswa itu sudah harus memiliki sudah brainstorming, jadi sehingga dia bisa memunculkan wacana-wacana atau identifikasi masalah yang dia peroleh dari wacana yang telah dia baca ya. Iya, Ya, gitu kira-kira Bu. sudah benar Bu. Ya. Nah, lantas untuk mengukur semangat belajar itu instrumen apa yang Ibu pakai? Karena kalau untuk melihat hasil belajar mungkin oke lah Ibu bisa menggunakan dengan tes ya kan, tes tertulis. Tapi kalau untuk semangat itu gimana Bu? Kalau untuk semangat, saya menggunakan lembar observasi, Bu. Lembar observasi, mengukur semangat siswa. Jadi, saya buat observasi siswa untuk tentang semangat. Saya cari di literatur tentang observasi untuk meningkatkan semangat siswa itu. Boleh Terus di-share Bu? setelah ah, Boleh di-share? di share, oh nggak ada di sini, Bu. Saya di PowerPoint-nya nggak ada, tapi ada di RPP yang lain. Itu di aksi 1, Bu, saya semangatnya. Aksi 2 ini Coba tentang, di-share screen Bu, saya mau oh, lihat boleh, boleh, lembar boleh, Bu, ini. silakan. Nanti, Bu, ya, tunggu ya. Saya buka dulu. Karena kalau semangat ini kan sulit mengukurnya, menilainya kan. Tapi kalau apakah dia yang tangannya gini-gini nilainya besar? Benar. Bentar, Ya, Bu ya. ya, saya cari dulu lembar observasi. Oke. Oke. Ya, jadi kalau untuk mengukur hasil belajar mungkin itu sangat bisa ya diukur dari pretest post test kita Lembar, akan terlihat peningkatannya. ya benar. Ya, Tapi tapi kalau kalau untuk semangat semangat, itu saya penasaran. iya. Udah, udah Bu, kelihatan belum? Agak di zoom Bu, dibesarin dikit. Boleh, Bentar, Bu Ibu ini ya. kan salah ngomong tadi. Mestinya kan motivasi. Kenapa jadi malah jadi semangat ini? Ya motivasi, Pak. Motivasi semangat belajar. Jadi semangat atau motivasi? Motivasi, motivasi. Saya dengar teman saya bilang semangat semangat semalam, jadi saya ikut semangat. Jadi motivasi sama hasil Motivasi. belajar. Iya, motivasi belajarnya. Jadi saya kasih angket motivasi, Bu. Jadi setelah saya memberikan materi, nanti di terakhir saya memberikan satu anak itu satu angket ini. Jadi nanti saya lihat gimana motivasi mereka. Jadi ini siswa ya yang mengisi angketnya ya. Iya, jadi gimana nih cepat bosan pada tugas-tugas rutin? Apakah mereka gitu, Bu, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah terpengaruh di sini? Dilingkan dengan di sini, Bu. Instrumennya ini, Bu. Saya mengerjakan tugas biologi dengan sungguh-sungguh gitu, Bu. Apakah dia kan nanti kan dia lihat SS, STS. Di sini kan saya tulis Bu, mengisi ini tidak berpengaruh terhadap nilai mereka. Hmm. Jadi ada apa? Ada wacana duluan Bu dikasih mereka. Jangankan kan kalau kasih instrumen mereka nanti membuatnya sangat setuju sekali. Ya, jadi saya bilang ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar kalian. Jadi ini adalah curhat kayak itu Bu, curhat ke mereka gitu. Iya, lagian kan nggak dikasih nama, jadi mereka juga nggak ini kan, jadi nggak Iya. berpengaruh terhadap nilai. Nah, setelah diisi ini, apakah ini sudah Ibu yakin bahwa instrumen angket motivasi belajar siswa ini sudah akan mewakili, Bu? Ataukah Ibu ada juga lembar observasi yang Ibu centang-centang sendiri ketika melihat bagaimana siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, terus tuh melihat bagaimana siswa itu termotivasi ketika belajar gitu, atau hanya ini yang Ibu gunakan? Saya menggunakan ini kan dari mereka Bu ya, dari mereka. Nah, kalau dari saya sendiri, saya itu melihat mereka pada saat diskusi kan kita ada penilaian keterampilan, penilaian sikap mereka. Jadi saya lihat apakah mereka itu mau bekerja sama, apakah mereka itu semangat nih mencari apa yang ada di link atau cuma duduk aja gitu Bu. Jadi kita selagi kita memberikan scaffolding tadi kita memperhatikan kelakuan tingkah laku siswa saat mengikuti pelajaran kita.
Jadi ada dua arah ya, dari ibu Ya. dan ada juga dari siswa itu sendiri. Wah, Ya, takutnya kalau cuma dari satu siswa, dari siswa sendiri itu kurang, ya bukan kita nggak percaya, tapi bagus semua Bu ya. ya nanti dia Itu ngisinya hanya bagus kita. semua. Iya benar. Jadi kalau ada dari ibu juga dari gurunya, nanti gurunya dengan kita cocokkan kira-kira kalau dari gurunya tuh berapa persen sih yang ternyata sangat setuju gitu. Ternyata ketika dari siswanya, oh 100% ya sangat setuju. Ya benar. Iya Bu Di benar. checklist loh, ternyata nggak sebanyak itu. Jadi nanti itu bisa dijadikan sebagai refleksi, sebagai untuk bagaimana sih kira-kira apakah penggunaan PBL, ada video dan sebagainya ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya, itu. Saya stop share Bu. Ya, silakan. Ya, pertanyaan terakhir Bu, untuk pertanyaan terakhir. Apakah solusi yang Ibu tawarkan semua ini sudah akan sangat cocok gunakan untuk mengatasi permasalahan motivasi dan hasil belajar siswa tadi? Kalau saya jawab, kayaknya sudah cocok, Bu. Karena saya sudah mengalami pelatihan 14 hari ini buat ini, Bu. Jadi dipikirkan benar itu, Bu. Solusinya itu jadi dituangkan benar-benar di RPP. Dan RPP kami nggak main-main, Bu, sama Pak Saleh ini, Bu. Oh Selalu iya, revisi, Bu. jelas. Jadi saya yakin kalau revisi terus itu, Bu, ada perbaikan gitu, Bu. Oh, kita tuh inget, Bu. Oh, ya saya ini salahnya di sini nih sama Pak Saleh. Pak Saleh nggak sukanya di sini gitu, Bu. Jadi inget terus, Bu, gitu. Jadi menurut saya 14 hari itu lumayan ilmunya buat saya tuh kalau buat RPP itu memang harus Bu. Jadi saya tahu kalau tuh jam pembelajaran itu dilihat dari RPP gurunya. Jadi siap nggak siap guru itu dilihat dari RPP-nya gitu. Ya, insya Allah siap lah Bu. Iya. Ini hari ke-18 ya, Bu? Hari ke Iya. berapa? Kalau kami sih 27, 28 ya Bu ya. 28, 27 kayak gitu. Oh iya. Heeh. Semangat ya, Bu. Jadi serasa udah belajar satu semester ya, Bu, walaupun hanya 14 hari bersama Pak Saleh. Ya, benar. Apa tuh namanya intinya mengena Bu sama Pak Saleh. Jadi RPP tuh bukan asal download aja gitu Bu. Saya selama ini kan download saya revisi revisi dikit aja gitu Bu, sesuaikan metode. Kalau sekarang ditumpahkan semua yang di otak nih, tumpahkan semua Bu di situ. Kalau dulu download Makasih ya Pak ganti Saleh nama. ya. Saya Download, mau Ya, kasih bener sama Pak Saleh. Ya Pak? iya, kalau iya. dulu download ganti nama. Iya Bu, paling ganti nama, ganti kepala sekolah, ganti identitas gitu. Itu aja Bu, ganti sumber gitu Bu, nggak buku kita gitu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga ini ilmu yang diberikan di PPG Universitas Muhammadiyah Palembang ini melekat, digunakan terus. Jadi jangan jangan hanya digunakan untuk mengerjakan tugas, Bu. Jadi untuk mengabdi juga digunakan. Jadi biar amalnya panjang. Ya, amin. Ya, amin. Ya, ilmunya juga Pak Saleh juga berkah buat. Ya, amin. Oke, Karena cukup, Pak. ya. 3 menit lagi. Tadi ada apa? Ada PPT yang tadi ya coba dikembalikan ke PPT tadi awal. Kalau nggak dipoto dengan PPT-nya, PPT Pak ya. Oke iya. Pak ya. Tutup dulu. Betul lah, screenshot dengan kenangan kan, Untuk foto, dengan kenangan screenshot ujian. PPT Screenshot oleh Pak ya. di covernya, Bu. Jadi, Di cover ya. Bentar Pak ya. Bentar ya Bu, saya share screen lagi. Yang depan ya Pak, yang pertama ya. ya. Ini Pak. Jadikan jadikan apa? betul. Status ya Pak. Nah, ya, jadikan slideshow dulu ya, bagus. Oh, selesai. Oke Pak. 5. F5 tadi ya Bu ya. 5 ya, F5. Oke nih. Lihat nanti Pak. Saya salah Pak. Halaman pertama. Ya, kan itu. Ini Pak. Ya. Jadi halaman pertama. Ya, saya slideshow lagi. Nah, oke Pak. Silakan lah dipoto. Iya, saya foto Pak ya. Koneng, koneng, oi. Suka saya Bagus konek. lagi, bagus lagi kalau di sekitar apa logo UM Palembang sama SMA 1 ini diberi glowing warna putih, kok. Jadi dia hidup ya. Oh, di sini ya Pak ya. Kan bisa diklik kanan nanti ada apa namanya?
teacher tool ya. Teacher tuh. Oke. Iya Oke, Pak, nanti saya terima akan kasih perbaiki. banyak. Ya, terima kasih Pak Saleh. Terima kasih Ibu Ervina. Ya, Bu. Semoga saya lulus ya Pak ya. Amin. Oke. Jangan sampai Rabu remedi lagi Pak. Sama kayak siswa jadi saya Pak. Suka meremedi siswa, saya remedi akhirnya. Belum tentu. Salam. Oke, terima kasih Pak Ya, Saleh. Terima kasih Bu Ervina. Ya, 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 sama-sama ya. saya izin Pak ya. Ya, silakan Ya, Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.